Selamat datang di channel Darah Biru Raja-Raja, sebuah channel yang membahas sejarah dan silsilah raja-raja di dunia. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang Kerajaan Mataram dan silsilah raja-rajanya. Video yang Anda tonton ini adalah video pertama dari Kerajaan Mataram. Selamat menonton. Lambang negara Kerajaan Mataram berupa sebuah perisai yang dikelilingi oleh beberapa senjata. Nama lambang negara ini masih belum ada catatannya. Lambang negara ini terdapat di salah satu tembok istana Keraton Surakarta. Kemungkinan lambang Kerajaan Mataram ini digunakan di masa akhir Kerajaan Mataram sebelum pecah menjadi 4 keraton. Bendera dari Kerajaan Mataram berwarna merah dengan gambar bulan sabit dan keris di dalam bendera. Warna merah melambangkan keberanian dari rakyat Mataram, bulan sabit melambangkan agama Islam sebagai agama resmi kerajaan, dan keris sebagai simbol dari penduduk yang mendiami Kerajaan Mataram, orang Jawa dan kebudayaan Jawa. Sejarah berdirinya Kerajaan Mataram sangat erat kaitannya dengan perang suksesi antara keluarga Kerajaan Demak setelah meninggalnya Raden Trenggono. Arya Penangsang, Adipati Jipang, merasa memiliki hak menjadi raja karena putra dari Raden Surowiyoto. Raden Arya Penangsang mengirim abdinya yang bernama Rangkut untuk membunuh Raden Mukmin atau Sunan Prawoto. Raden Mukmin ketika masih muda membunuh Raden Suryowiyoto karena membela ayahnya Raden Trenggono. Raden Trenggono dan Raden Suryowiyoto berselisih memperebutkan tahta Kerajaan Demak setelah Pati Unus meninggal dalam penyerbuan di Malaka. Arya Penangsang juga menyerang Sultan Hadirin dan Ratu Kalinyamat yang dalam perjalanan pulang dari Kudus ke Kalinyamat. Sultan Hadirin mati, Ratu Kalinyamat terluka parah tapi berhasil kembali ke istananya di Kalinyamat. Hadiwijoyo, Adipati Pajang, tidak ingin terlibat langsung dalam perebutan tahta Kerajaan Demak. Membuat sayembara, siapapun yang dapat membunuh Arya Penangsang akan mendapatkan tanah Pati dan alas Mentau. Ki Penjawi, Ki Pemanahan, Ki Juru Mertani, dan Danang Sutawijoyo berangkat ke Kadipaten Jipang untuk melawan Arya Penangsang. Danang Sutawijoyo adalah anak dari Ki Pemanahan dan diangkat anak oleh Adipati Hadiwijoyo karena Adipati Hadiwijoyo lama tidak memiliki anak. Dalam istilah Jawa sebagai anak pancingan agar memancing punya anak. Ki Juru Mertani adalah otak pengatur strategi dari penyerbuan ke Jipang. Ki Penjawi dan Ki Pemanahan menghadapi Arya Penangsang. Pada saat Arya Penangsang lengah, Danang Sutawijoyo yang berdiri di dekat Arya Penangsang menombak perut Arya Penangsang dengan tombak Kiai Pleret. Usus Arya Penangsang terurek, keluar dari perut. Usus yang keluar ini disanggupkan di warongko keris setan kober. Arya Penangsang mengejar Danang Sutawijoyo dan berhasil menjatuhkan Sutawijoyo. Pada saat Sutawijoyo terjatuh di tanah, Arya Penangsang menginjak dada Sutawijoyo dan menghunus keris setan kober. Lupa ada ususnya di warongko keris setan kober. Usus Arya Penangsang putus oleh keris setan kober dan akhirnya tewas. Pada tahun 1549, Ki Penjawi diangkat sebagai Adipati Pati sebagai hadiah telah ikut membunuh Arya Penangsang. Sedangkan Ki Pemanahan lama tidak diberikan alas Mentau karena Sultan Hadiwijoyo sangat percaya akan ramalan dari Sunan Prapen. Sunan Prapen adalah anak Sunan Giri, memperingatkan Sultan Hadiwijoyo bahwa alas Mentau akan menjadi kerajaan besar yang lebih besar dari Kerajaan Pajang. Sunan Kalijogo menasihati bahwa seorang raja harus menepati kata-katanya atau Sabdo Pandito Ratu. Karena itu, alas Mentau harus diberikan kepada Ki Pemanahan sesuai janji Sultan Hadiwijoyo.
Sunan Kalijaga adalah guru dari Sultan Hadiwijaya dan Ki Pemanahan. Di depan Sunan Kalijaga, Ki Pemanahan bersumpah setia kepada Sultan Hadiwijaya. Pada tahun 1556, Ki Pemanahan mendapatkan alas Mentawai sebagai hadiah dalam ikut membunuh Arya Penangsang. Alas Mentawai dibuka dan mulai didirikan desa yang di kemudian hari menjadi Desa Mataram. Desa ini sekarang sekitar Kutha Gedhe, Kota Yogyakarta. Asal kata Mataram ada dua, yaitu yang pertama berasal dari kata bunga, sejenis bunga dahlia yang berwarna merah menyala. Nama Mataram dari kata Sanskerta, mater, yang berarti ibu, sehingga nama Mataram diberi arti tanah air atau ibu pertiwi. Saya pribadi lebih condong ke asal nama yang kedua. Sekarang kita lihat siapakah Ki Pemanahan dan sisilah dari keturunannya. Dyah Kertawijaya Sri Parakrama Wardono memiliki istri bernama Putri Wandan Kuning. Dari pernikahan ini lahir putra bernama Lembu Peteng atau Bondan Kejawen. Lembu Peteng menikah dengan Dewi Nawangsih, putri dari Ki Ageng Tarub. Lembu Peteng dan Dewi Nawangsih memiliki putra yang bernama Ki Ageng Getas Pendowo. Ki Ageng Getas Pendowo memiliki putra bernama Ki Ageng Selo atau Abdurrahman kedua atau Bagus Sogam. Ki Ageng Selo adalah murid dari Sunan Kalijaga. Ki Ageng Selo tinggal di daerah Desa Selo, Kecamatan Tawangharjo, Kabupaten Grobogan. Menurut legenda, Ki Ageng Selo pernah disambar petir dan selamat. Ki Ageng Selo ikut membangun Masjid Demak bersama para gurunya Sunan Kalijaga. Ki Ageng Selo membuat pintu Masjid Demak dengan ukiran naga yang melambangkan bledek. Bledek adalah sebutan petir dalam bahasa Jawa. Masjid ini di kemudian hari disebut Pintu Bledek. Ki Ageng Selo memiliki istri bernama Roro Kinasih atau Nyai Becak atau Nyi Ageng Selo. Dari pernikahan Nyi Ageng Selo dan Roro Kinasih memiliki beberapa anak. Salah satunya bernama Ki Ageng Henis atau Ki Ageng Luweh. Ki Ageng Henis memiliki anak yang bernama Ki Ageng Pemanahan. Ki Ageng Selo juga memiliki anak-anak lain, akan tetapi tidak diketahui namanya. Dari anaknya yang lain, lahirlah cucu-cucunya yang bernama Ki Juru Mertani dan Ki Penjawi. Dalam silsilah ini, yang paling tua adalah Ki Juru Mertani, kemudian Ki Penjawi, dan yang paling muda adalah Ki Pemanahan. Ki Ageng Pemanahan ketika besar bersama sepupu-sepupunya Ki Juru Mertani dan Ki Penjawi berguru kepada Ki Ageng Selo, kakeknya sendiri. Atas saran Sunan Kalijaga kepada Ki Ageng Selo, ketika muridnya ini mengabdi di Demak dan di bawah komando dari Joko Tingkir, yang saat itu sudah menjadi seorang hulu balang di kerajaan Demak. Ketika Joko Tingkir menjadi Adipati Pajang, Ki Juru Mertani, Ki Penjawi, dan Ki Pemanahan ikut pindah ke Kadipaten Pajang. Nama-nama Ki Pemanahan adalah: yang pertama, Bagus Kacung, nama kecil dari Ki Pemanahan. Kedua, Ki Pemanahan, nama setelah dewasa. Yang ketiga, Kiai Gede Mataram atau Ki Gede Mataram, nama setelah mendirikan Desa Mataram di Alas Mentawai. Ki Pemanahan menikah dengan Nyai Sabinah atau Nyai Gede Mataram atau Nyai Ageng Pemanahan. Dari pernikahan ini memiliki beberapa anak, dan anak-anaknya yang terkenal adalah Danang Sutawijoyo atau Raden Bagus Sutawijoyo. Yang kedua, Gagak Baning atau Gagak Pranolo. Di bawah kepemimpinan Ki Pemanahan,
Desa Mataram berkembang menjadi daerah yang ramai dan makmur. Ki Pemanahan adalah orang yang sangat loyal kepada Sultan Hadiwijoyo, sesuai dengan sumpah setianya di hadapan Sunan Kalijogo. Pada tahun 1575, Ki Pemanahan meninggal dunia dan Mataram sempat tidak memiliki pemimpin. Pada saat itu, Danang Sutawijoyo menjadi pengawal dari putra mahkota Pangeran Benowo. Ki Pemanahan dimakamkan di Kota Gede, Kota Yogyakarta. Pada tahun 1575, Sultan Hadiwijoyo mengangkat Danang Sutawijoyo menjadi Adipati Mataram menggantikan ayahnya. Di bawah kepemimpinan Sutawijoyo, Mataram berkembang pesat menjadi daerah yang makmur. Hal ini membuat Sutawijoyo berkeinginan lepas dari kerajaan Pajang. Pada tahun 1582, terjadi ketegangan antara Pajang dan Mataram. Sultan Hadiwijoyo bersama pasukan Pajang berangkat ke Mataram untuk menangkap atau membunuh Sutawijoyo yang dianggap melawan. Di tengah perjalanan, Sultan Hadiwijoyo terjatuh dari gajah kendaraan perangnya. Sultan Hadiwijoyo jatuh sakit dan kembali ke Pajang. Tahun 1582, Sultan Hadiwijoyo meninggal. Terjadi perebutan kekuasaan antara Aryo Pangiri dan Pangeran Benowo memperebutkan kekuasaan Pajang. Aryo Pangiri naik tahta dan Pangeran Benowo menjadi Adipati Jipang Panolan. Aryo Pangiri melakukan kesalahan dengan membawa para pengikutnya dari Demak ke Pajang dan mengambil tanah bangsawan Pajang diberikan ke orang kepercayaannya dari Demak. Hal ini dimanfaatkan Sutawijoyo dan Pangeran Benowo untuk menyerang Pajang. Pajang dapat dikalahkan dan Aryo Pangiri ditangkap. Aryo Pangiri dikembalikan ke Demak untuk menjadi Adipati Demak. Pangeran Benowo naik tahta menjadi Raja Pajang ketiga. Pangeran Benowo menjadi Raja Pajang hanya 1 tahunan, kemudian menyerahkan tahta kepada Sutawijoyo dan pusat kekuasaan bergeser dari Pajang ke Mataram. Pajang menjadi kadipaten, berada di bawah kekuasaan Mataram. Sutawijoyo mengangkat adiknya Raden Gagak Baning diangkat menjadi Adipati Pajang. Raja pertama Mataram adalah Danang Sutawijoyo. Naik tahta dengan gelar Panembahan Senopati ing Alogo Saidin Panotogomo Kalifatullah Tanah Jowo. Memerintah dari tahun 1587 sampai tahun 1601 Masehi. Ibu kota pada masa pemerintahan Sutawijoyo adalah Kutha Gedhe, Kota Yogyakarta. Nama-nama Sutawijoyo. Yang pertama Raden Bagus Dananjoyo. Yang kedua Raden Ngabehi Sakloring Pasar atau Raden Ngabehi Saklereng Peken. Ketiga Risang Sutawijoyo. Keempat Danang Sutawijoyo. Ketika menjadi pengawal Pangeran Benowo, Sultan Hadiwijoyo memberi gelar Sutawijoyo Senopati ing Alogo. Danang Sutawijoyo memiliki 3 orang istri, yaitu yang pertama Roro Semangkin atau Waskita Dewi atau Kanjeng Ratu Mas, menjadi permaisuri, putri dari Ki Ageng Penjawi. Yang kedua Nyai Adisoro Selir, putri Ki Juru Mertani. Yang ketiga Retno Dumilah, permaisuri kedua, putri Pangeran Timur, Adipati Madiun, cucu Sultan Trenggono. Sutawijoyo dan Roro Semangkin memiliki 8 anak, yaitu yang pertama Retno Pembayun atau Gusti Kanjeng Ratu Pembayun. Yang kedua Pangeran Ronggo Samudro menjadi Adipati Pati. Yang ketiga Raden Mas Damar atau Pangeran Purobaya. Yang keempat
Pangeran Rio Menggolo. Yang kelima Raden Mas Bartotot atau Pangeran Adipati Joyorogo. Yang keenam Mas Julang. Yang ketujuh Gusti Raden Ayu Demang Tomponakil. Yang kedelapan Gusti Raden Ayu Wiromantri. Sutowijoyo dan Nyai Adisoro memiliki dua orang anak, yaitu yang pertama Pangeran Teposono, yang kedua Raden Mas Kentol Kejoran atau Pangeran Buger menjadi Adipati Demak. Sutowijoyo dan Retno Dumilah memiliki 4 orang anak, yaitu yang pertama Raden Mas Kanitren atau Pangeran Adipati Martoloyo menjadi Adipati Madiun tahun 1613 sampai 1645. Yang kedua Raden Mas Kedawung atau Pangeran Tomponakil. Yang ketiga Pangeran Adipati Pringgolo menjadi Adipati Madiun 1595 sampai 1601. Yang keempat Pangeran Juminah atau Ki Ageng Panembahan Juminah, Adipati Madiun 1601 sampai 1613. Kemudian menjadi Adipati Blitar. Kampanye militer yang dilakukan Senopati setelah mangkatnya Sultan Hadiwijoyo adalah pendudukan daerah-daerah Brangwetan yang banyak melepaskan diri dari pajang. Persekutuan Adipati Brangwetan dipimpin Adipati Surabaya sebagai kadipaten terkuat. Pasukan mereka berperang melawan pasukan Mataram di Mojokerto, namun dapat dipisah utusan Giri Kedaton. Pada tahun 1590, gabungan pasukan Mataram, Pajang, Pati, dan Demak menyerang Madiun yang dipimpin Pangeran Ronggo Jumeno atau Pangeran Timur, putra bungsu Sultan Trenggono dari Demak. Pasukan Madiun dapat dikalahkan dan Pangeran Ronggo Jumeno melarikan diri ke Surabaya. Retno Dumilah, putri Ronggo Jumeno, diambil istri Sutowijoyo. Pada tahun 1591, Pangeran Mas dari Kediri meninggal dan terjadi konflik suksesi di Kediri. Pangeran Surabaya menempatkan Ratu Jalus sebagai penguasa Kediri. Saudara Pangeran Mas yang bergelar Senopati terusir dari Kediri dan melarikan diri ke Mataram. Dia diambil anak angkat oleh Sutowijoyo dan dibantu untuk menjadi Adipati Kediri. Pada tahun 1595, Adipati Pasuruan berniat tunduk secara damai pada Mataram, namun dihalang-halangi panglimanya yang bernama Ronggo Kaniten. Ronggo Kaniten dapat dikalahkan oleh Senopati dalam sebuah perang tanding. Ia kemudian ditumpas sendiri oleh Adipati Pasuruan, yang kemudian menyatakan tunduk kepada Mataram. Pada tahun 1600, terjadi pemberontakan Adipati Pragolo dari Pati. Pemberontakan ini dipicu oleh pengangkatan Retno Dumilah, putri Madiun, sebagai permaisuri kedua Senopati. Pragolo kecewa dan khawatir akan posisi keponakannya Mas Julang yang sudah diangkat putra mahkota Mataram. Perang kemudian terjadi di dekat Sungai Dengkeng, di mana pasukan Mataram dipimpin langsung oleh Senopati sendiri dan berhasil meredamkan pemberontakan itu. Danang Sutowijoyo alias Panembahan Senopati meninggal dunia tahun 1601 saat berada di desa Kajenar. Kemudian diberi gelar sebagai Panembahan Sedo ing Kajenar, yang artinya Panembahan yang meninggal di Kajenar. Ia kemudian dimakamkan di Komplek Pesarian Mataram, Kota Gede. Raja kedua Kerajaan Mataram adalah Mas Jolang dengan gelar Sri Susuhunan Adi Prabu, Panembahan Adi Prabu Hanyokrowati, Senopati ing Alogo Mataram.
berkuasa mulai tahun 1601 sampai 1613 Masehi. Hanyokrawati setelah meninggal diberi gelar Anumerta Panembahan Sedo ing Krapyak. Ibu kota dari Kerajaan Mataram pada pemerintahan Hanyokrawati adalah Kutha Gedhe, Yogyakarta. Nama-nama Hanyokrawati. Yang pertama Mas Jolang, yang kedua Sri Susuhunan Hadi Prabu Hanyokrawati, yang ketiga Panembahan Hadi Prabu Hanyokrawati Senopati ing Alaga Mataram, yang keempat Panembahan Sedo ing Krapyak. Mas Jolang memiliki dua permaisuri, yaitu yang pertama Ratu Tulung Ayu dari Ponorogo, memiliki putra Raden Mas Martopuro. Yang kedua Dyah Banowati, Kanjeng Ratu Mas Hadi, anak Pangeran Benowo dari Kerajaan Pajang, memiliki putra bernama Raden Mas Rangsang. Mas Jolang ketika masih menjadi putra mahkota diberi tugas menghadapi Adipati Pragolo dari Pati yang memberontak. Adipati Pragolo adalah paman Mas Jolang dari ibu. Mas Jolang diangkat sebagai putra mahkota pada masa Sutowijoyo masih hidup. Dia dipilih karena putra tertua dari permaisuri yang hidup. Pengangkatannya sebagai putra mahkota ini membuat Pangeran Puger dan Pangeran Kedawung Tanpa Nakel tidak suka. Pangeran Puger karena merasa lebih tua, merasa lebih berhak menjadi raja. Pangeran Puger hanya dijadikan sebagai Adipati Demak. Putra tertua Sutowijoyo sebenarnya adalah Raden Ronggo Samudro, akan tetapi meninggal sebelum bertahta. Pangeran Puger adalah putra kedua tertua dari Sutowijoyo. Dengan kematian Raden Ronggo Samudro, maka Pangeran Puger menjadi putra tertua yang hidup. Pangeran Puger bersekutu dengan Adipati Surabaya dan Adipati Tumapel. Pada tahun 1602, Pangeran Puger dan sekutunya menyerang Mataram, akan tetapi dapat ditahan oleh pasukan Mataram. Akhirnya pasukan Pangeran Puger mundur ke Demak. Pada tahun 1604, Panembahan Hanyokrawati menyerang Demak. Pasukan Demak dapat dikalahkan dan Pangeran Puger ditangkap dan diadili. Kemudian beliau diasingkan ke Kudus. Mengetahui Pangeran Puger dan Demak sudah dikalahkan, Adipati Surabaya bersama Adipati Ponorogo, Kertosono, Mojo Agung, dan Kediri menyerang wilayah Mataram dan sekutunya. Wilayah yang diserang adalah pesisir pantai utara Jawa, dan yang paling rusak parah adalah daerah Gresik. Pada saat itu, Surabaya adalah daerah yang pada masa keemasannya. Panembahan Hanyokrawati tidak mau gegabah menyerang langsung Surabaya. Dia tahu bahwa Surabaya menjadi kuat karena didukung daerah-daerah kecil di sekelilingnya. Pada tahun 1612, Panembahan Hanyokrawati menyerang Lamongan, Gresik, Tuban, dan Pati. Dengan jatuhnya keempat daerah itu, Surabaya menjadi lemah dari sisi ekonomi maupun militer. Pada saat Surabaya kritis, Hanyokrawati menyerang Surabaya. Pada tahun 1613, Hanyokrawati meninggal dunia di Krapyak. Ada 3 versi tentang kematian Hanyokrawati, yaitu yang pertama, kecelakaan saat berburu berdasarkan serat Sultan Agung. Yang kedua, konspirasi politik berdasarkan babat Tanah Jawi. Yang ketiga, diracun oleh juru taman Donoloyo berdasarkan babat Mataram. Raja ketiga Kerajaan Mataram adalah Raden Mas Rangsang dengan gelar
Panembahan Agung Hanyokrokusumo Senopati ing Alaga Ngabdurrahman. Raden Mas Rangsang lahir tahun 1593 di Kutha Gedhe, bertahta mulai tahun 1613 sampai tahun 1648. Pada tahun 1613 sampai tahun 1645, ibu kota pada masa pemerintahan Raden Mas Rangsang di daerah Karta. Kemudian pada tahun 1646, ibu kota dipindah ke daerah Pleret. Nama-nama dari Raden Mas Rangsang. Yang pertama Raden Mas Rangsang, yang kedua Raden Mas Jatmiko, yang ketiga Panembahan Agung Hanyokrokusumo Senopati ing Alaga Ngabdurrahman, yang keempat Sultan Agung. Di awal pemerintahannya, Raden Mas Jatmiko bergelar Susuhunan Hanyokrokusumo dan dikenal juga sebagai Panembahan Hanyokrokusumo atau Prabu Pandito Hanyokrokusumo. Setelah menaklukkan Madura pada tahun 1624, ia mengubah gelarnya sebagai Susuhunan Agung Adi Prabu Hanyokrokusumo atau Sunan Agung, dan terakhir bergelar Sultan Agung Hanyokrokusumo. Sultan Agung adalah Raja Jawa pertama yang menggunakan gelar Sultan. Mas Jolang atau Hanyokrowati ketika menikah dengan Ratu Tulung Ayu berjanji untuk menjadikan putra dari Ratu Tulung Ayu menjadi raja penggantinya. Akan tetapi setelah menikah lama, ternyata Ratu Tulung Ayu tidak juga memberikan keturunan. Mas Jolang kemudian menikah lagi dengan Dyah Banowati dan segera memiliki putra yang kemudian diberi nama Raden Mas Rangsang. Setelah Raden Mas Rangsang lahir, Ratu Tulung Ayu hamil dan melahirkan anak yang diberi nama Raden Mas Martopuro. Sesuai dengan janji Mas Jolang, seharusnya yang menjadi raja adalah Raden Mas Martopuro. Akan tetapi Raden Mas Martopuro sakit hilang ingatan atau gila, sehingga tidak bisa menjadi raja. Untuk memenuhi sumpah Panembahan Hanyokrowati, maka setelah Hanyokrowati meninggal, diangkatlah Raden Mas Martopuro menjadi raja sehari semalam. Kemudian diangkatlah Raden Mas Rangsang sebagai raja sesungguhnya. Seperti raja-raja Mataram lainnya, Sultan Agung memiliki dua garwa padmi permaisuri utama. Yang pertama, Ratu Kulon, lahir sebagai Ratu Mas Tinumpak, putri Panembahan Ratu Sultan Cirebon, yang melahirkan Raden Mas Syahwawarat alias Pangeran Alit, Pangeran Temenggung Pajang. Yang kedua, Ratu Wetan, dikenal sebagai Ratu Ayu Batang, putri Pangeran Uposonto dari Batang, cucu dari Ki Juru Mertani, yang melahirkan Raden Mas Sayidin alias Amangkurat I. Dari dua permaisurinya, Sultan Agung memiliki 9 anak. Yang pertama, Raden Mas Syahwawarat alias Pangeran Alit. Yang kedua, Raden Mas Kasim alias Pangeran Demang Tompo Nakil. Yang ketiga, Pangeran Ronggo Kajiwan. Yang keempat, Raden Bagus Rinangku. Yang kelima, Gusti Raden Ayu Winongan. Yang keenam, Pangeran Ngabeyi Loring Pasar. Yang ketujuh, Raden Mas Sayidin alias Pangeran Aryo Mataram, kemudian bergelar Mangkurat I. Yang kedelapan, Gusti Raden Ayu Wiromantri. Yang kesembilan, Raden Mas Alit alias Pangeran Danupoyo. Kebijakan Sultan Agung dalam bidang politik adalah: yang pertama, menerapkan doktrin keagung binotoroan sebagai bentuk bahwa raja adalah tunggal, kuasanya absolut atau tidak terbatas, raja sebagai perantara Tuhan dengan manusia.
Yang kedua, melakukan perluasan wilayah Mataram, memperluas wilayah dari ujung timur Jawa hingga ujung barat Jawa. Yang ketiga, melakukan perlawanan ke VOC Belanda. VOC menekan rakyat dan berlaku semena-mena terhadap rakyat. Sultan Agung melakukan ekspansi wilayah ke Jawa Timur dan ke Jawa Barat. Ekspansi Sultan Agung ke Jawa Timur. 1615 menaklukkan Wiro Saban, 1616 menaklukkan Lasem, 1617 menaklukkan Pasuruan, 1618 menaklukkan Gresik, 1619 menaklukkan Tuban, 1622 menaklukkan Gresik, 1624 menaklukkan Madura, 1625 menaklukkan Surabaya, 1636 menaklukkan Pasuruan, Giri, 1639 menaklukkan Blambangan. Ekspansi Sultan Agung ke Jawa Barat. 1617 Cirebon menyatakan takluk dan menjadi kerajaan Pasal Mataram, ditandai dengan pernikahan antara Sultan Agung dan Ratu Mastinumpak, putri Sultan Cirebon. 1618 menaklukkan kerajaan Galuh di Ciamis. Tahun 1620 Sumedang menyatakan takluk dan menjadi kerajaan Pasal Mataram. Semua daerah Priangan tunduk di bawah kerajaan Mataram. Pada tahun 1579 kerajaan Pakuan atau Pajajaran berhasil ditaklukkan kerajaan Banten. Sultan Agung yang ingin menyatukan Jawa dalam wilayah Mataram berusaha untuk menyerang Pakuan dari Banten dan Batavia dari Belanda. Sultan Agung 2 kali menyerang Batavia. Pada tahun 1628, Sultan Agung dan pasukan Mataram mulai menyerbu Belanda di Batavia. Tahap awal kampanye melawan Batavia terbukti sulit karena kurangnya dukungan logistik untuk pasukan Mataram. Sultan Agung kembali menyerang Batavia untuk kedua kalinya pada tahun berikutnya. Pasukan pertama dipimpin Dipati Ukur berangkat pada bulan Mei 1629. Sedangkan pasukan kedua dipimpin Adipati Juminah berangkat bulan Juni. Total semua 14.000 orang prajurit. Kegagalan serangan pertama diantisipasi dengan cara mendirikan lumbung-lumbung beras tersembunyi di daerah Kerawang dan Cirebon. Namun, pihak Belanda menggunakan mata-mata berhasil menemukan dan memusnahkan semuanya. Hal ini menyebabkan pasukan Mataram kurang perbekalan, ditambah wabah penyakit malaria dan kolera yang melanda mereka, sehingga kekuatan pasukan Mataram tersebut sangat lemah ketika mencapai Batavia. Serangan kedua Sultan Agung ini berhasil membendung dan mengotori Sungai Ciliwung, yang mengakibatkan timbulnya wabah penyakit kolera melanda Batavia. Gubernur Jenderal Belanda yaitu Jan Pieter Koen meninggal menjadi korban wabah tersebut. Pada tahun 1634 sampai 1640, Mataram dan orang-orang Portugis melakukan kesepakatan untuk melawan Belanda di Batavia. Akan tetapi Portugis terlalu lemah, sehingga Sultan Agung meninggalkan perjanjian itu. Pada 1622, Sultan Agung menegaskan kekuasaannya atas kerajaan Sukodono di Tanjung Pura, Kalimantan Barat. 1636, Palembang yang merasa memiliki musuh yang sama, yaitu kerajaan Banten, menyatakan tunduk kepada Mataram dan menawarkan bantuan untuk menyerang kerajaan Banten. Pada tahun 1637, Jambi mengikuti Palembang menyatakan tunduk kepada kerajaan Mataram. Pada tahun 1641, Banjarmasin mengirimkan hadiah persembahan ke Mataram. Pada tahun 1642, Kerajaan Makassar merasa memiliki musuh yang sama, yaitu Belanda, dan menyatakan persekutuannya dengan Kerajaan Mataram.
untuk saling membantu kalau diserang Mataram. Setelah mengalami 2 kali kekalahan dengan VOC di Batavia, Sultan Agung sadar bahwa memperkuat perekonomian di wilayah Mataram sangat penting. Dengan kuatnya ekonomi, kemakmuran dan kesejahteraan dapat dicapai oleh para rakyatnya. Kebijakan Sultan Agung dalam bidang ekonomi. Yang pertama, menjadikan kerajaan Mataram sebagai kerajaan agraris, yaitu Mataram menjadi kerajaan penghasil beras terbesar, sehingga mampu mengekspor beras ke kerajaan Malaka. Mataram dengan menjadi negara agraris mampu menerapkan sistem transmigrasi dari daerah kering ke daerah yang lebih subur. Yang kedua, menyatukan kerajaan-kerajaan di pesisir pantai utara Jawa. Menyatukan kerajaan-kerajaan kecil di wilayah pesisir daerah utara menjadikan Mataram sebagai kerajaan kuat di segala bidang ekonomi, terutama bidang perniagaan atau pelayaran. Kebijakan Sultan Agung di bidang agama. Yang pertama, menjadikan Islam menjadi agama resmi kerajaan. Seluruh rakyat Mataram dan seluruh yang ada di wilayah Mataram harus memeluk agama Islam. Yang kedua, menurunkan peran wali ulama dalam kerajaan. Artinya, wali ulama kekuasaannya dalam kerajaan lebih tinggi seorang raja. Yang ketiga, menjadikan agama Islam sebagai kemenangan politik. Setiap kerajaan yang ditaklukkan oleh Sultan Agung, warganya, rakyatnya harus memeluk agama Islam. Kebijakan Sultan Agung di bidang sosial budaya. Yang pertama, lahirnya kebudayaan kejawen, terjadi akulturasi budaya Jawa dan Islam. Yang kedua, perubahan penanggalan, akulturasi penanggalan. Awalnya tarik Hindu, peredaran matahari, disamakan dengan tarik Islam, peredaran bulan. Maka lahirlah penanggalan Jawa. Yang ketiga, berkembangnya kesusastraan Jawa, lahirnya Serat Gending, Kitab Serat Niti Sruti, Kitab Niti Sastro, Kitab Serat Astobroto. Kebijakan Sultan Agung di bidang pemerintahan. Yang pertama, membuat standar wilayah atau daerah bawaan. Wilayah Mataram dibagi dalam kadipaten-kadipaten yang dipimpin oleh adipati. Tiap kadipaten memiliki patih yang membantu adipati memimpin daerah kekuasaannya. Kadipaten kalau sekarang adalah kabupaten atau kota madya. Yang kedua, wilayah kadipaten dibagi menjadi katemenggungan yang dipimpin temenggung. Kalau sekarang adalah Kawadanan. Yang ketiga, wilayah Temenggung dibagi menjadi Kademangan yang dipimpin Demang. Kalau sekarang adalah kecamatan. Yang keempat, wilayah Kademangan dibagi menjadi kelurahan yang dipimpin lurah. Kalau sekarang kelurahan atau desa. Pada wilayah Jawa bagian barat, di mana Mataram menghadapi Belanda di Batavia, banyak wilayah-wilayah baru yang dijadikan kadipaten. Contohnya Kadipaten Kerawang. Misalnya diciptakan ketika Sultan Agung mengangkat Pangeran Kertobumi sebagai adipati pertamanya pada tahun 1636. Sistem pemerintahan ini dipertahankan zaman Belanda dan zaman Indonesia saat ini. Sultan Agung membangun komplek makam raja-raja kerajaan Mataram yang diberi nama Astono Imogiri. Sultan Agung mangkat pada tahun 1645 dan dimakamkan di Astono Imogiri. Video pertama Kerajaan Mataram sampai di sini dulu. Sampai jumpa di video kedua Kerajaan Mataram. Terima kasih.